Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afila Dwi Syadini dengan NIM 2522055. Saya memiliki tugas yaitu mereview buku Muhammad Fikri yang berjudul Basis Data dari bab 1 sampai bab 4. Maka dari itu masuklah kita ke materi pertama yaitu bab 1. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Dan masuklah kita ke materi pertama. Bab pertama itu yang memberi judul besar konsep basis data. Basis data itu pertama kali didesain oleh Charles Babbage pada tahun 1960 dan pada tahun itu juga dikembangkan oleh perusahaan Kodaksley dan pada tahun itu juga dikembangkan IBM dengan IBM itu bekerja sama dengan perusahaan Amerika yang membentuk sistem SABRE. Sistem SABRE ini adalah kayak semacam pengguna bisa mengakses data yang sama kepada jaringan komputer. Dan pada tahun 1970-an, Edward Corp mengusulkan representasi data baru yang disebut dengan modal data relasional. Dan pada tahun 1973 Charles Babbage mendapat penghargaan dari CM Turing Award, yaitu kayak Nobel dari ilmu komputer. Dan pada tahun 1980-an model relasional itu dikembangkan kembali menjadi bahasa SQL. Bahasa SQL ini kebanyakan adalah Structured Query Language. Dan pada tahun awal-awal 1980 dan 1990 basis data ini sudah banyak dikembangkan. Dan masuklah kita kepada definisi basis data. Basis itu adalah suatu tempat berkumpul, sedangkan data adalah suatu fakta yang disimpan dalam bentuk teks, gambar, simbol, angka, dan kombinasi dari semua itu. Sedangkan basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi yang disimpan di dalam hardware, lalu dengan software yang digunakan untuk memanipulasi data yang dengan tujuan tertentu. Itu masuk kita ke sistem basis data. Sebelum itu, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi. Sedangkan sistem basis data adalah kumpulan tabel data yang berhubungan yang memungkinkan program lain untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Sistem basis data ini memiliki beberapa komponen, yaitu ada 5. Itu 1, hardware. Hardware ini adalah perangkat keras yang ada di luar komputer. 2, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang aktif untuk mengaktifkan sistem komputer. Kalau manajemen sistem atau DBMS adalah perangkat lunak yang menentukan bagaimana data itu disimpan, diambil kembali atau dimanipulasi. Sudah itu user atau kita pengguna itu ya untuk berinteraksi kepada basis data.
Dan 5. Aplikasi atau perangkat lain. Perangkat lain itu kayak pengisian, pengubahan atau pengambilan data dan yang mudah dalam pemakaiannya, itu kayak diambil dari program lain. Terus adanya tujuan basis data. Tujuan basis data ini tidak adanya duplikat data sehingga konsisten data itu terjaga. 2. Mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dan pengambilan kembali. Ketiga, ada menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Keempat, mendukung kebutuhan prosesan dan objektif kinerja. Dan setelah itu masuk kita kepada manfaat basis data. Manfaat basis data itu ada terbagi 10. Ya, yang pertama itu kecepatan dan kemudahan, itu akan memberi kecepatan atau kemudahan kepada user. Kedua itu kebersamaan pemakaian, maksudnya itu user itu bisa memiliki mengakses data yang sama. Ketiga itu pemusatan kontrol data, itu bisa data itu dipusatkan, disimpan di satu tempat gitu. Baru keempat, efisiensi ruang penyimpanan, membuat ruang penyimpanan kita itu tidak cepat penuh ya. Baru penekanan jumlah data dilakukan menerapkan sejumlah kodean atau membuat relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. 5. Keakuratan, itu data yang kita cari itu nanti akan keluar secara pas gitu. Baru ketersediaan, memiliki banyak sumber atau banyak dari jaringan-jaringan itu yang dimasukkan ke komputer. Terus 7, dia lengkap. 8, dia aman. 9, kemudahan dalam pembentukan program aplikasi baru. 10, dia user view, maksudnya melihat langsung bentuk tampilannya kayak mana, penampilan datanya bagaimana. Masuk kita ke resiko pemakaian basis data. Ada 5, itu perlunya personal khusus, perlunya BA eksplisit, perlunya perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus. 4, konflik pada data yang dipakai bersama. 5, perlu konsistensi antara organisasi yang memakai basis data. Terus lanjutnya kita kepada database management system yang tadi udah kita sangkut sedikit, yaitu DBMS. DBMS itu adalah sistem perorganisasi dan pengolahan database pada komputer. DBMS ini ada terbagi 2. Ada RDBMS, ada DRDBMS. Yaitu RDBMS ini kepanjangannya Relational Database Management System, sedangkan DRDBMS itu kepanjangannya Distribution Relational Database Management System. DBMS ini perbedaannya dengan basis data itu sangat beda. Kalau basis data itu adalah sebuah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS ini adalah aplikasi untuk mengolah data atau record tersebut, dan juga dapat menambah data atau menghapus, mengubah, menampilkan database itu sendiri. Komponen-komponen DBMS ini ada 1, hardware. Hardware itu ada perangkat keras. 2, software, perangkat lunak. 3, prosedur. Dan 4, elemen utama DBMS. Elemen utama DBMS ini ada dibagi 4, yaitu 1, data pengguna, 2, metadata, 3, indeks, 4, metadata aplikasi. Bahasa SQL tadi itu memiliki tiga perorganisasian. 1 itu ada DDL,
dua itu ada DML, satu lagi ada DCL. DCL itu adalah data definition language, sedangkan DML itu data manipulasi language, dan DCL itu data control language. Di SQL itu ketiganya sudah masuk. Kalau di SQL ini yang lengkap gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 2. Now bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Masuklah kita ke materi bab 2 yang berjudul besar basis data relasional. Basis data relasional ini adalah suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Keunggulan basis data ini memiliki dua keunggulan, yaitu satu, bentuknya itu sederhana, yang kedua itu mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional ini ada 6, yaitu nomor 1 relasi, 2 atribut, 3 tumpel, 4 domain, 5 derajat, 6 cardinality. Relasi itu maksudnya yang di dalam relasi itu terdiri ada kolom, ada baris. Kalau atribut itu artinya kolom. Kalau tip tupel itu baris. Domain itu adalah kumpulan dari nilai yang valid dari satu atau lebih atribut. Maksudnya atribut itu tadi kan kolom, berarti keunggulan dari kolom itu, nilai dari kolom itu. Kalau derajat itu jumlah atribut dalam sebuah relasi, maksudnya itu jumlah kolom dari relasi itu, dari tabel dan dari kolom dan baris itu. Nomor 6 cardinalization, jumlah tumpal, maksudnya itu jumlah baris dari relasi itu. Sudah itu masuklah kita ke relational integrity rules, yaitu ada null, yaitu null itu nilai yang tidak cocok untuk baris tersebut atau tidak diketahui. 2 itu ada anti-integration, tidak ada satupun komponen primer key bernilai nol. Maksudnya itu primer key itu adalah tidak ada nilai yang unik di dalam tabel relasi itu. Ada referential integrity, itu suatu dominan yang dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada dominan yang bersangkutan. Itu masuk kita kepada bahasa basis data relasional. Itu ada terbagi dua, bahasa formal dan bahasa komersial. Bahasa formal ini menggunakan simbol-simbol matematis, sedangkan bahasa komersial itu menggunakan bahasa query, yaitu bahasa yang dirancang sendiri oleh programmer. Itu menjadi suatu program yang dirancang oleh programmer. Setelah itu masuk kita ke normalisasi. Normalisasi itu adalah suatu proses pembaikan atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Setelah itu mengelompokkan data elemen itu menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Maksudnya itu mengelompokkan data elemen itu menjadi tabel-tabel biar menunjukkan entity dan relasinya. Tujuan normalisasi ini ada 3, yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah permodifikasian data. 3 itu ada masuknya ke proses normalisasi, ada 2, yaitu datanya itu diurutin dulu dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkatan. Maksudnya ini cocok nggak di tingkat ini cocok nggak di tingkat ini. 2, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel
perlu dipecahkan menjadi tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk optimal. Terus masuk kita ke tahap normalisasi. Itu ada tahap normalisasi ada 7. Itu tahap tidak normal, itu menghilangkan perulangan grup. Baru tahap normal pertama ada bisa disebut 1NF, yaitu menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk norma kedua yaitu menghilangkan ketergantungan sensitif. Bentuk norma norma ketiga itu menghilangkan anomali hasil ketergantungan fungsional. 4. Bentuk norma boykot yaitu menghilangkan ketergantungan multivalue. Itu bentuk norma keempat, menghilangkan anomali yang tersisa. Terakhir bentuk norma kelima. Terus masuknya kita ke ketergantungan fungsional. Ada ketergantungan fungsional penuh, ada transitif. Setelah itu kita masuk lagi ke materi bab 3. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Masuklah kita ke materi bab 3, yaitu dengan judul bahasa siklus hidup perancangan basis data. Siklus hidup perancangan basis data itu apa ya gitu. Perancangan database itu database plan merupakan tahapan dari database aplikasi yang direlasikan seefektif mungkin. Perancangan database itu memiliki tiga pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasinya, yaitu 1. Identifikasi rencana dan sasaran goals dari enterprise, termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. 2. Evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 3. Penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberi keuntungan kompetitif. Masuk lagi kita kepada definisi sistem. Dalam sistem definition menjelaskan batas-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang utama. User views itu yang kayak tadi sudah kita sangkut, itu maksudnya itu apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database itu dapat perspektif, diantaranya aturan kerja khusus, area aplikasi enkripsi, enterprise, ada aplikasi database memiliki satu atau lebih user view, atau identifikasi user view juga membantu mengembangkan aplikasi database yang rumit dan kompleks. Terus masuknya kita ke database design. Database design ini memiliki 4 macam, yaitu ada top down, ada bottom up, ada inside out, ada mixed. Top down ini kemana? Top down ini pembentukan model data yang bersifat integritas, highlight, dan relasi, yang kemudian menggunakan pendekatan top dan cara berturut-turut. Kalau bottom up itu dimulai dari atribut dasar, yaitu sifat-sifat entitas dan relationship dengan hasil pengembangan antara atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas dan relasi antara entitas. 3. Inside out. Inside out itu berwarna pendekatan bottom up itu, tapi sedikit berbeda dengan intensitas awal, intensitas utama, dan kemudian menyebar ke intensitas relationship dan atribut terkait yang lebih dulu identifikasi. Sedangkan mixed itu menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Terus masuknya kita ke DBMS selection. DBMS selection ini pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Itu
yang dilakukan kapanpun sebelum menunjukkan desain logas. Terus masuknya kita kepada desain aplikasi. Desain aplikasi ini merupakan aktivitas paralel yang meliputi dua aktivitas penting, yaitu satu, transaction design, yaitu transaction adalah suatu akses yang serangkai aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Sedangkan photocopying itu membuat model kerja suatu aplikasi database. Itu masuk kita ke data konversial dan loading, itu pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Maksud itu memindahkan data ini ke dalam database yang baru dari database yang lama gitu. Terus testing itu suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Di dalam program itu testing inilah yang menemukan apa salah dari program itu. Terus ada operational maintenance, yaitu pengawasan pemeliharaan sistem setelah instalasi. Meliputi satu, pengawasan performa sistem, dua, pemeliharaan pembaruan aplikasi database, tiga, penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Terus masuk kita ke prinsip-prinsip perancangan basis data. Secara umum yaitu menyatukan baru maka antara suatu file dan file yang lain, tabel-tabelnya harus saling berhubungan atau tabel relation. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database, yaitu ada 5, yaitu satu, privasi globalnya, 2, gunakan perancangan atas bawah, 3, berikan informasi secara selektif, 4, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda, 5, jangan mengubah file yang ada, tidak boleh asal mengubah file pokoknya. Setelah itu masuk kita ke materi bab 4. Oke, masuk kita ke bab 4 yang berjudul besar pemodalan data. Modal data itu apa sih maksudnya? Modal data itu adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberi gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Dan modal data itu memiliki tujuan itu agar menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Dan secara garis besar, modal data itu ada di garis besar ada tiga macam, yaitu modal data berbasis objek, 2, modal data berbasis record, dan modal data fisik. Modal data berbasis objek itu maksudnya menjelaskan hubungan logis antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Maksudnya ini ada sebuah objek. Objek ini harus benar-benar di dalam data itu harus fakta-fakta yang terisi dalam objek itu. Modal data berbasis record itu kalau objek itu kan dari objek menjelaskannya kepada dari objek untuk menjelaskannya kepada pemakai. Sedangkan kalau record itu dijelaskan dengan cara direkaman untuk menjelaskan kepada dan hubungan logis antara data dan basis data. Kalau modal data fisik itu menjelaskan kepada user bagaimana menyimpan, di mana disimpan penyimpanan media itu secara fisik. Terus masuk kita ke entity relational model. Entity relational model ini model relasional yang berbentuk diagram. Di dalam
apa tadi namanya, di dalam entity relasional model ini memiliki bermacam simbol, ada 4 simbol. Terus konsep dasar R modeling ini memiliki 2 macam, yaitu ada entity type, ada relationship type. Entity type ini meletakkan suatu himpunan ke dalam suatu dominan. Kalau relationship type ini memiliki banyak macam, itu ada 3, ada binary relationship shape, 2 ada ternary relationship shape, yang ketiga ada NRA relationship. Langkah-langkah untuk membuat diagram entity relationship itu: 1. Mengidentifikasi atau menetapkan seluruh himpunan entity yang akan terlihat. Kedua, menentukan atribut-atribut yang dari masing-masing himpunan entitas. Menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta frekuensinya. Dengan derajat coordination untuk setiap himpunan relasi. Melengkapkan himpunan entity dan relasi dengan atribut-atribut definisinya. Terus masuk kita ke derajat relasi minimum, itu hubungan relasi yang maksimum boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Terus ada derajat relasi dengan notasi lain, itu maksudnya penggambaran diagram entity relasional itu memiliki perbedaan penggunaan notasi. Dan itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada saya salah kata, mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.